يا أرحم الراحمين ارحمنا. عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أنه قال عليه الصلاة والسلام ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة. Hadis dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik yang Allah meridhoi mereka, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 golongan manusia yadkhulunan nara, yang mereka masuk ke dalam neraka qablal hisabi, sebelum mereka dihisab, bisittatin, karena 6 penyebab. Jadi ada 6 golongan manusia yang nanti di akhirat mereka akan langsung masuk ke dalam neraka sementara mereka belum dihisab. Ini luar biasa. Yang kita harapkan itu adalah kita menjadi orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini ada 6 golongan manusia yang masuk ke neraka tanpa dihisab. Artinya dia langsung tanpa diperiksa lagi, tanpa ditanya lagi, tanpa disidang lagi, langsung dia digiring ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena mereka melakukan 6 perkara ya. Disebabkan oleh 6 perkara. Sahabat yang ketika itu diajak bicara bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Ya Rasul, siapa mereka? Siapa 6 orang ini yang akan masuk neraka tanpa hisab? Baginda Rasul menyebutkan, pertama, al-umara'u bil juri, yaitu seorang pemimpin dengan kezalimannya, dengan kesewenang-wenangannya. Al-umara, pemimpin suatu daerah, suatu negara. Bil jur, yang mereka dengan kezalimannya mereka berbuat sewenang-wenang. Mereka lah yang akan menjadi penghuni neraka, akan dimasukkan neraka qablal hisab, tanpa adanya hisab, sebelum mereka dihisab. Pemimpin yang dengan kezalimannya, sebetulnya yang namanya jabatan, apa itu bentuknya, semua itu adalah titipan dari Allah. Bahkan pemimpin yang paling sederhana lah, yakni diri kita sendiri. Karena hakikatnya kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat zalim pada diri sendiri, ya ini kita mesti waspada ya. Ada orang yang dia tidak mampu berbuat adil pada dirinya sendiri. Dia menzolimi dirinya sendiri. Loh Pak, bagaimana mungkin kita bisa menzolimi diri kita sendiri? Loh, mungkin saja. Kalau kita membiarkan diri kita hanyut dalam kemaksiatan, itu kan namanya menzolimi diri kita sendiri. Kita larut dalam perbuatan dosa tanpa adanya ikhtiar usaha untuk bertaubat, tanpa ada rencana kapan dia insaf, ini namanya menyakiti, menzolimi diri sendiri. Badan kita ini kan titipan dari Allah ya. Semua yang kita punya titipan dari Allah. Rumah titipan dari Allah, harta titipan dari Allah, jabatan, pangkat, kedudukan titipan dari Allah, istri, anak titipan dari Allah. Semua titipan yang harus kita pelihara dengan baik. Jangan sampai kita menzolimi apa yang menjadi titipan kita. Jangan sampai kita berbuat zolim dengan apa yang kita titipkan, yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga kalau pemimpin yang adil,
Justru pemimpin yang adil mereka akan dapat naungan di surga. Sebelum dia masuk ke surga, bahkan ketika di padang mahsyar, ketika manusia sedang kepanasan di padang mahsyar, ada 7 golongan kata Nabi yang nanti akan dapat perlindungan di padang mahsyar. Yang diantaranya adalah mereka pemimpin yang adil. Kenapa? Pemimpin yang adil ini akan banyak membawa manfaat dan maslahat untuk umat. Sementara pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, yang sewenang-wenang, yang aji mumpung, yang mumpung dia berkuasa kemudian seenaknya membuat aturan, yang mumpung dia berkuasa seenaknya dia membuat undang-undang, tidak peduli aturan itu menjerat rakyat atau tidak. Yang penting menguntungkan golongannya, menguntungkan pribadinya, menguntungkan pendukungnya. Ini luar biasa. Kita berlindung dari Allah ya. Jangan sampai bangsa kita dihadirkan oleh Allah pemimpin yang zalim. Kita merindukan pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang bisa mengayomi semua rakyatnya tanpa pandang pilih. Tanpa melihat dia dulu mendukung saya atau tidak. Dia dulu memilih saya atau tidak. Kalau sudah dia menjadi seorang pemimpin, maka seluruh rakyatnya tanpa terkecuali harus dia makmurkan. Satu saja dia zalimi, satu saja hidupnya tanpa disentuh, dibiarkan hidupnya, maka dosanya akan sangat besar. Makanya betul, yang enak itu jadi rakyat ya. Jadi rakyat. Jadi pemimpin tuh gak enak, gak bisa tidur nyenyak. Tapi rakyat bisa tidur nyenyak. Bayangkan seorang pemimpin tengah malam dia harus rapat memikirkan itu, merancang ini, merancang itu. Habis waktunya. Ada satu saja rakyatnya yang kelaparan, yang miskin. Tanpa dia ketahui, maka akan menjadi sebuah dosa. Maka pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang menindas dan sewenang-wenang, dia akan masuk neraka qablal hisab, sebelum dihisab. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua kata baginda Rasul, orang yang nanti akan mendapatkan dan masuk ke neraka tanpa hisab, wal arabu bil asobiyati, yaitu orang Arab yang fanatik dengan kearabannya. Ini Nabi menyampaikan tentang lingkungan yang beliau hadapi, orang-orang Arab ya. Orang Arab yang fanatik. Orang Arab yang tidak bisa menerima hal-hal yang baru. Apalagi di zaman jahiliyah yang mereka fanatik dengan keyakinannya. Ketika Islam datang mereka nggak peduli. Inilah Tuhan-Tuhan kami. Berhala patung ini yang dulu disembah oleh orang tua kami. Ini yang harus kami sembah sebagai perwujudan hormat kami kepada para pendahulu kami. Orang tua kami dulu nyembahnya ini. Ini jawaban rata-rata para nabi dan para rasul kalau berdakwah. Umatnya paling pasti bicaranya begitu. Kenapa kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Ini Tuhan yang dulu sudah disembah oleh nenek moyang kami puluhan tahun yang lalu. Kalau kami tidak menyembah ini atau kami meninggalkan Tuhan-Tuhan ini, kami akan kualat kalau bahasa kita ya. Sehingga diberikan petunjuk berupa Islam ini, mereka kemudian tidak mau menerimanya. Terlalu fanatik ya dengan ajaran nenek moyang yang padahal mereka nggak tahu itu benar apa salah. Ya seperti kita lah ya di negara kita ini. Kebiasaan yang dinilai baik ya bisa dilanjutkan. Oke, kita pertahankan ya. Tapi kalau kebudayaan, kebiasaan yang dinilai kurang baik, yang dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu, yang kiranya nggak maslahatnya kita tinggalkan. Mana kira-kira kebudayaan yang baik, mana kebudayaan yang tidak baik. Mana kebiasaan yang buruk,
mana kebiasaan yang baik ya, kita harus memilih. Jangan sampai kebiasaan yang buruk tapi karena itu merupakan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita pertahankan, kan namanya fanatik itu. Namanya fanatik. Selama kebiasaan orang tua kita terdahulu, budaya kita, kebiasaan kita itu baik, mengandung manfaat, mengandung maslahat, ya why not? Kemudian kita pertahankan. Tetapi kalau sudah tidak baik, tidak maslahat, mengandung keburukan, ya tinggalkan. Tinggalkan. Apalagi orang tua kita dulu memang mereka belum menganut agama Islam umpama ya. Animis, dinamisme ini kan kepercayaan yang terkadang bertolak belakang dengan Islam ini ya. Kita jangan terlalu fanatik ya. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tinggalkan. Dua ya. Yang ketiga, orang yang kata Nabi yadkhulun nar qabla hisab, yang akan masuk neraka tanpa hisab, waddahakinu bil kibri. Para pemimpin suatu kaum yang memiliki kesombongan ya. Wadhahik ini maknanya adalah pemimpin kampung ya. Pemimpin kampung atau sebutlah ketua suku barangkali kalau bahasa kita. Bil kibri, yang mereka dengan kesombongannya. Ya. Mentang-mentang dia dikultus sebagai pemimpin suatu kaum, pemimpin suatu daerah, pemimpin suatu kampung, suatu suku. Kemudian dia congkak dan angkuh dan sombong. Ya. Padahal Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku ya. Ratusan suku yang ada di negara kita. Kita nggak boleh kita cinta kepada suku kita masing-masing. Orang Jawa boleh mencintai sukunya sebagai suku Jawa. Orang Sunda boleh bangga dengan kesukuannya sebagai suku Sunda. Suku Betawi boleh bangga dengan kesukuannya. Suku Batak pun sama boleh bangga dengan kesukuannya. Tapi jangan kemudian saking cintanya kepada suku, fanatik dia dengan sukunya, dia nggak mau menerima budaya dari suku lain. Misalkan ya, orang Sunda, dia boleh kok mempertahankan bahasanya. Saya orang Sunda harus tetap melekat bahasa Sunda, harus menjadi bahasaku sehari-hari. Titik, boleh. Dia tiap hari ngomong bahasa Sunda boleh. Ya. Tapi saat dia tinggal di pemukiman orang Jawa, kalau dia terus kemudian istiqomah dan kesukuannya, ya, berpegang teguh dengan kesukuan, dia nggak mau belajar bahasa Jawa, ya akhirnya dia akan direpotkan dengan dirinya sendiri. Itu. Ya. Orang Jawa, saya kemana-mana harus pakai bahasa Jawa, saya nggak mau pakai bahasa lain. Ya. Dia akan disulitkan dengan sendirinya. Dia berbicara di tengah-tengah pemukiman orang Sunda menggunakan bahasa Jawa, siapa yang ngerti? Untunglah di negara kita ada namanya Bahasa Kesatuan Bahasa Indonesia. Orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Betawi, orang Minang kumpul jadi satu dengan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Sehingga apa? Yang diomongkan orang Sunda, orang Jawa mengerti, orang Batak mengerti, orang Minang mengerti, orang Betawi mengerti. Kenapa? Menggunakan bahasa yang sama. Bayangkan kalau ada orang 5 kumpul, 1 orang Jawa, 1 orang Sunda, 1 orang Betawi, 1 orang Batak, 1 orang Minang, ngobrol menggunakan bahasa masing-masing. Nah, bagaimana nyambungnya itu? Jadi kita boleh bangga dengan suku kita masing-masing, tetapi kita tidak boleh terlalu fanatik. Ya. Terlalu fanatik, kenapa? Yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia bukan kesukuannya, bukan bahasanya, tapi takwanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling takwa bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, bukan orang Betawi, bukan orang Minang. Itu mah hanya kulit saja. Kalau mereka bertakwa, itulah yang akan menjadi tolak ukur barometer Allah menilai manusia. Orang Sunda bertakwa, Allah cinta. Orang Jawa bertakwa, Allah cinta. Orang Minang, orang Batak bertakwa, Allah cinta. Jadi kecintaan Allah itu bukan dari kesukuannya, bukan dari bahasanya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kita seumpama ditunjuk ya sebagai pemimpin suatu kaum, pemimpin suatu daerah, pemimpin satu suku, ya kita biasalah jangan sombong, jangan menyombongkan diri. Wadahakinu bil kibri, itu pemimpin suatu kampung yang dia memiliki sifat sombong. Mereka akan masuk neraka tanpa hisab. Ya. Kemudian yang keempat, wattujaru bil khiyanati, pedagang dengan pengkhianatannya. Mereka akan masuk neraka tanpa hisab. Pedagang yang tidak amanah, pedagang yang khianat, pedagang yang suka menipu pembeli. Subhanallah. Yang kemudian dengan khianatnya, dengan menipunya dia menarik keuntungan yang banyak. Dengan merugikan orang lain. Ini kan luar biasa. Kita mencari untuk berlipat ganda boleh, asalkan caranya jangan batil. Jangan sampai meraup keuntungan dengan merugikan para pembeli. Yang namanya pedagang itu kan menggunakan prinsip ekonomi ya, dengan modal yang sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu boleh, tapi jangan zalim. Jangan seenaknya dia menarik keuntungan sebanyak-banyak dengan merugikan para pembeli. Kita ingin agar kita berdagang itu berkah, uangnya barokah, uangnya bisa membuat kita bahagia, uangnya yang kita peroleh diridhoi oleh Allah. Maka caranya pun harus yang baik, caranya harus yang cantik, yang elegan, jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Jangan sampai menipu, apalagi menipu ya. Kita meraup keuntungan dengan cara yang batil pun tetap tidak diperbolehkan. Apalagi kita menipu. Barang jelek dikatakan bagus. Barang kurang baik dikatakan berkualitas. Makanan sudah basi dikatakan masih bagus. Makanan sudah kadaluarsa kita bilang masih segar. Ini kan menipu pembeli. Bagaimana kalau kemudian pembeli membeli makanan dari kita sampai di rumah dia dimakan kemudian sakit? Apa kemudian kita nggak mendapatkan dosa? Ya. Baginda Rasulullah, beliau juga seorang pedagang. Beliau seorang pedagang tapi jujur bagi Nabi itu ya. Kalau ada orang yang nawar dagangan, wahai Muhammad, ini kain ini harganya berapa? Nabi belak-belakan apa adanya. Oh, kalau ini kain ini saya ambil dari depotnya sekian. Silakan tuan mau beli harga berapa, terserah, yang penting saya ada untungnya. Ada pedagang yang begitu zaman sekarang? Oh, tidak ada. Selalu menutupi harga yang aslinya itu. Menutupi harga yang aslinya supaya dapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Itu kan menipu pembeli ya. Ya buat apa kita dapat rezeki kalau tidak berkah ya. Ya kita dapat rezeki akibat dari menipu orang, merugikan orang, itu kan berarti kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik, tidak berkah. Buat apa itu? Belum lagi diancam oleh baginda Nabi, yadkhulun nar qabla hisab. Pedagang yang seperti itu akan masuk neraka tanpa dihisab. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, orang yang masuk neraka tanpa hisab kata Nabi, wa ahlur rasati bil jahli.
yaitu orang-orang desa bil jahli yang mempertahankan kebodohannya. Ar-Rasatik ini menunjukkan orang-orang pedalaman ya, orang-orang kalau bahasa kita orang udik lah, orang kampung yang dia istiqomah dengan kebodohannya. Bodoh istiqomah kan luar biasa. Ya. Nah, ini yang akan menjadi penyakit. Sekarang sudah nggak zaman ya. Dulu sih orang-orang tua kita memang hidupnya penuh dengan kegelapan ya. Karena mereka nggak bisa sekolah di zaman penjajahan Belanda, Jepang. Mereka pengen pintar, pengen sekolah tapi nggak bisa. Sehingga orang tua kita banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa menulis karena kondisi memang begitu. Tapi di zaman sekarang di mana sudah begitu maju zamannya, kita jangan sampai fanatik seperti itu. Orang desa biarpun dia di kampung harus mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dulu itu ada ungkapan orang tua kita, terutama yang anak perempuan, sudahlah kamu sekolah tinggi-tinggi buat apa? Kalau anak perempuan sih ujungnya juga bakal ke dapur. Ini ucapan ini benar tapi mengandung kesalahannya. 50% benar, 50% salah. Memang kodratnya wanita pasti ke dapur, dia punya suami, punya keluarga, harus pintar menguasai ilmu dapur, itu perempuan. Ya. Tetapi dia harus terbuka pikirannya, jangan dikekang oleh 3 ya, dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, dapur, tanpa bisa berkembang dan bersaing dengan laki-laki. Sudah nggak zaman sekarang ini ya. Boleh perempuan itu ya menguasai ilmu dapur ya, pintar di dapur, nyuci piring bisa, masak bisa, ngepel bisa, nyuci baju bisa, nyetrika baju bisa. Itu harus bisa dikuasai oleh perempuan, kodratnya di sana. Tapi perempuan bisa bersaing dengan laki-laki, bisa berkarir, itu pun tidak dilarang. Itu pun harus. Perempuan sekarang sejajar dengan laki-laki. Laki-laki jadi polisi, perempuan boleh jadi polisi. Laki-laki jadi dokter, perempuan boleh jadi dokter. Laki-laki jadi menteri, perempuan boleh jadi menteri. Sekarang sudah boleh sejajar laki-laki dan perempuan, tapi tetap seorang wanita harus sadar akan kodratnya sebagai wanita. Jangan sampai dia mengejar karir, tetapi ilmu kewanitaannya di dapur nggak dia menguasai. Akhirnya begitu punya suami, yang masak siapa? Pembantu. Yang nyetrika siapa? Pembantu. Yang ngepel siapa? Pembantu. Yang nyuci siapa? Pembantu. Yang ngurus anak siapa? Pembantu. Istrinya sibuk. Rapat sana, rapat sini. Briefing sana, briefing sini. Ini salah yang seperti ini. Boleh seorang perempuan itu melanglang buana menjadi orang hebat, jadi pemimpin, boleh. Tapi kodratnya sebagai seorang wanita, jangan sampai dia lupakan. Nah, orang-orang zaman dahulu memang seperti itu ya, punya prinsipnya. Sudahlah, buat apa sekolah tinggi-tinggi, buat apa? Prinsip seperti ini sekarang sudah nggak berlaku. SMA dulu sudah paling tinggi, sekarang S1 sudah nggak paling rendah sekarang itu. Ya. Karena semakin zaman berubah, semakin kita dituntut untuk bisa menjadi orang-orang hebat. Jangan fanatik dengan kebodohan. Orang bodoh fanatik ya, ini luar biasa. Yang keenam, wal ulama bil hasadi, seorang ulama yang hasad. Ulama yang dengki. Ya, ini alhamdulillah min dzalik ya. Ulama itu kan panutan. Kalau dia memiliki watak-watak yang buruk ya, apa yang bisa kita ambil dari perilaku seorang ulama ini? Ulama ini kan contoh ya. Karena dia mewakili nabi, mewakili rasul. Ulama ini panutan umat. Ya. Ucapannya, perbuatannya akan ditiru oleh masyarakat.
Kalau dia sudah berbuat yang tidak baik, sedikit saja dicap itu keburukannya itu. Masa sih kiai ngomongnya begitu? Masa sih kiai berbuat begitu? Masa sih kiai bohong? Masa sih kiai itu suka ngomongin orang? Nah, ini beban kita ini. Ya, seorang ulama itu adalah panutan umat. Jangan sampai dia punya dengki. Apalagi mohon maaf ya, dia seorang mubalik, ya. Mubalik terkenal, banyak diundang oleh masyarakat. Muncul mubalik muda ini. Kemudian dengki, apa kamu tuh baru lulus pesantren kemarin sok ceramah itu. Kemudian panas kita ketika yang muda ini, ustadz yang muda ditampil di masyarakat, dipanggil ceramah, dia hebat. Dengki kita nih, ulama model apa? Mestinya kalau dia ulama yang berhati bersih, ketika muncul nih ulama-ulama muda, mubalik muda, dia dukung. Dia bersyukur kepada Allah akan ada penerusnya. Ketika dia mati, dia meninggal dunia, akan ada penerusnya. Bukan malah dengki. Bukan malah dengki, seolah-olah dia, ya, wah ini kampung ini dari dulu saya nih yang orang yang paling pintar, yang dikiaikan, yang diustadkan. Begitu muncul ustadz baru merasa tersaingi. Begitu ustadz yang ini ngisi khotbah dikritisi, ya. Ngisi ta'lim, ngasih ceramah dikritisi. Kamu ngomongnya salah, kamu hadisnya salah. Terus dicari, dikorek kekurangannya. Apalagi dijatuhkan di depan jamaah, ya. Kamu kalau mau ceramah, banyak-banyaklah baca buku, ya, baca kitab, belajar lagi lah. Kamu ceramahnya masih nggak enak didengar, lah didukung mestinya, ya. Disupport, didukung supaya dia menjadi orang yang hebat. Kelak kita meninggalkan dunia ini, dia bisa menggantikan posisi kita. Ulama yang hasud, ulama yang dengki, dia dengan kehasutannya akan menjadi penghuni neraka tanpa hisab.